Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andani, jurusan Akidah Filsafat Islam kelas A semester 7. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Jurnal ini berjudul Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa. Jurnal ini ditulis oleh dua orang, yaitu Diah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari. Mereka berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pembagian peran dalam keluarga pada pasangan suami istri yang mempunyai latar belakang budaya Jawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif fenomenologis. Metode ini dipilih untuk mengembangkan pemahaman terhadap gejala yang diteliti dan melakukan pengujian yang rinci terhadap objek atau kejadian tertentu. Objek dalam penelitian ini adalah 6 pasangan suami istri yang mempunyai latar belakang budaya Jawa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan kepada suami dan istri secara terpisah. Kemudian hasil wawancara ini direkam untuk mempermudah check up data dan dimasukkan ke dalam penulisan nanti. Jurnal ini membahas tentang apa sebenarnya pembagian peran yang terjadi dalam rumah tangga. Ketika kita memasuki dunia pernikahan, kita sebagai pasangan suami istri akan memiliki peran baru. Lelaki akan berperan sebagai suami dan perempuan akan berperan sebagai istri. Kemudian peran akan bertambah ketika pasangan mempunyai keturunan atau anak. Suami akan berperan sebagai ayah dan istri akan berperan sebagai ibu. Namun pembagian peran ataupun pembagian tugas rumah tangga ini seringkali terjadi ketidakadilan terhadap istri. Hal tersebut masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung lebih memposisikan perempuan untuk selalu berperan pada wilayah domestik. Dalam jurnal ini ada tiga sub penelitian. Yang pertama adalah pembagian peran dalam pengambilan keputusan, kemudian yang kedua adalah pembagian peran dalam pengelolaan keuangan, dan yang ketiga ada pembagian peran dalam hak asuh atau pengasuhan anak. Untuk yang pertama, pembagian peran dalam pengambilan keputusan. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa ada dua macam tipe. Yang pertama, istri lebih bersifat aktif, yaitu dengan ikut mengeluarkan pendapat dan bermusyawarah dengan suami untuk mendapatkan jalan keluar dari suatu permasalahan yang terjadi. Sedangkan untuk yang kedua, istri lebih bersifat pasif dan tidak mengeluarkan pendapatnya ketika ada suatu permasalahan dalam rumah tangga. Istri lebih patuh terhadap keputusan yang dibuat suami secara mutlak. Kemudian yang kedua, ada pembagian peran dalam pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan, suami ini berperan sebagai pencari nafkah tunggal. Namun ada juga dari beberapa keluarga yang mendapatkan tambahan ekonomi keluarga dari penghasilan istri yang bekerja di pabrik ataupun berbuka warung di rumahnya masing-masing. Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya istri juga berperan untuk membantu keluarga dari segi perekonomian. Di sini istri tidak hanya berperan pada wilayah domestik, namun istri juga mempunyai kesetaraan dengan suami untuk membantu perekonomian. Kemudian yang terakhir ada pembagian peran dalam mengasuh anak. Dalam pengasuhan anak ini, istri lebih dominan untuk mengasuh anak, sedangkan suami sedikit lebih mengasuh anak karena ada berbagai macam faktor yang menyebabkan hal tersebut seperti bekerja dan semacamnya. Namun objek penelitian atau wawancara yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa suami sebenarnya sudah ikut membantu dalam pengasuhan anak. Suami setelah pulang kerja mereka membantu dalam mengasuh anak, sehingga dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya dalam pengasuhan anak ini keluarga atau pasangan saling membantu dan saling melengkapi. Mereka memahami situasi dan kondisi yang terjadi. Kesimpulannya dalam jurnal ini adalah bahwa dalam pengambilan keputusan ada dua macam tipe, yaitu istri bersifat aktif dan pasif. Untuk pengelolaan keuangan, istri lebih dominan karena sang suami mempercayakan pengelolaan uang kepada istri, sedangkan untuk pengasuhan anak istri lebih dominan, walaupun suami sudah berusaha ikut membantu. Pendapat saya, dalam rumah tangga seharusnya tidak boleh ada budaya patriarki. Suami dan istri itu harus saling memahami dan harus saling melengkapi. Salah satu contohnya adalah suami harus melibatkan istri dalam meminta pendapat dan mengambil keputusan. Istri itu harus berperan dalam rumah tangga dan jangan ada anggapan bahwasanya istri hanya berperan pada wilayah domestik saja, atau secara kasarnya berada pada wilayah sumur, kasur, atau dapur. Menurut saya, suami yang benar-benar paham agama dan pengetahuan tentang kesetaraan gendernya itu baik, maka tidak akan membiarkan kesetaraan atau membiarkan diskriminasi atau ketidakadilan terhadap istri dalam rumah tangga. Hal jurnal ini sangat berkesesuaian dengan tema perkuliahan kita, yaitu tentang fleksibilitas suami dan istri. Rumah tangga itu harus saling melengkapi dan membantu. Pembagian sektor domestik atau dalam pengambilan keputusan yang menjadikan tindakan patriarki ini harus dihilangkan. Mungkin sekian presentasi review jurnal saya tentang pembagian peran dalam rumah tangga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.